Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Fadia Khairani, mahasiswi dari IKOR B23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomekanika renang. Yang pertama, kita masuk ke definisi biomekanika olahraga renang, yaitu studi tentang penerapan prinsip-prinsip mekanika untuk memahami dan meningkatkan teknik serta performa perenang. Disiplin ini sangat penting dalam renang karena olahraga ini dilakukan di dalam air yang memiliki karakteristik fisik yang berbeda dibandingkan dengan udara. Selanjutnya, kita masuk ke gerakan olahraga dalam renang. Yang pertama, ada gaya bebas. Cara melakukannya, yang pertama yaitu gerakan lengan dilakukan secara bergantian dengan satu tangan masuk ke dalam air sementara tangan lainnya keluar. Yang kedua, kaki bergerak dengan tendangan naik turun yang teratur. Yang ketiga, posisi tubuh harus sejajar dengan permukaan air untuk mengurangi hambatan. Selanjutnya ada gaya dada. Cara melakukannya yang pertama yaitu gerakan tangan dilakukan dengan membuka dan menutup, mirip seperti gerakan katak. Yang kedua, kaki menendang keluar secara bersamaan saat tangan bergerak ke depan. Yang ketiga, teknik pernapasan dilakukan dengan mengangkat kepala di atas air saat tangan bergerak ke depan. Selanjutnya, kita masuk ke gaya punggung. Cara melakukannya yaitu yang pertama, berenang berada dalam posisi telentang dengan gerakan tangan yang mirip dengan gaya bebas tetapi dilakukan dari belakang. Yang kedua, kaki bergerak secara bergantian untuk memberikan dorongan. Yang ketiga, perenang harus menjaga posisi tubuh tetap lurus dan rileks. Selanjutnya ada gaya kupu-kupu. Cara melakukannya yaitu yang pertama, memerlukan koordinasi tinggi antara gerakan tangan dan kaki. Yang kedua, tangan bergerak secara bersamaan dari depan ke bawah, sementara kaki menendang seperti ekor ikan. Yang ketiga, teknik pernapasan dilakukan saat kepala muncul di atas permukaan air. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teknik dalam olahraga renang. Yang pertama ada yang namanya penguasaan teknik, di mana perenang pemula harus mempelajari teknik dasar seperti pernapasan dan gerakan tangan serta kaki. Latihan berulang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Yang kedua, ada yang namanya kecepatan dan daya dorong, di mana kecepatan berenang dipengaruhi oleh kekuatan dorongan dari tangan dan kaki, serta daya tahan otot juga berperan penting dalam menjaga kecepatan selama perlombaan. Yang ketiga, ada yang namanya kontinuitas gerakan, yaitu gerakan harus dilakukan secara berulang untuk menjaga momentum. Kemudian, perenang harus belajar untuk mengatur ritme gerakan agar tetap efisien. Selanjutnya, kita masuk ke analisis biomekanika dalam teknik renang. Dalam analisis teknik renang, beberapa variabel biomekanika diperhatikan. Yang pertama ada stroke rate atau SR, yaitu frekuensi ayunan tangan per menit. Yang kedua ada stroke length atau SL, di mana jarak yang ditempuh dalam satu ayunan tangan. Dan yang terakhir ada distance per stroke, yaitu jarak yang ditempuh per ayunan tangan. Selanjutnya ada faktor cedera dalam renang. Yang pertama ada faktor ekstrinsik, yaitu bisa dari segi lingkungan kolam renang, peralatan dan fasilitas, serta beban latihan yang lebih besar. Yang kedua ada faktor intrinsik, yaitu ada mengenai kondisi tubuh, anatomi tubuh, teknik renang yang salah, serta kebugaran fisik serta psikologis yang rendah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip mekanis dalam renang. Yang pertama ada yang namanya prinsip hambatan dan dorongan, di mana kecepatan maju dalam renang bergantung pada keseimbangan antara gaya dorong yang dihasilkan oleh gerakan tangan dan kaki, serta gaya hambatan yang menahan tubuh. Hambatan meliputi tahan air atau drag dan hambatan gelombang atau wave drag. Selanjutnya
ada mengurangi hambatan dan meningkatkan dorongan adalah kunci untuk mencapai efisiensi gerakan. Yang kedua, ada yang namanya prinsip hukum aksi reaksi, yaitu gerakan tubuh perenang memanfaatkan hukum aksi reaksi di mana setiap dorongan atau tendangan menghasilkan reaksi berupa gerakan maju. Misalnya, pemulihan lengan pada gaya bebas atau kupu-kupu terjadi di luar air untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada prinsip daya apung, yaitu daya apung membantu tubuh berenang tetap berada di permukaan air, mengurangi energi yang diperlukan untuk melawan gravitasi. Posisi tubuh yang sejajar dengan permukaan air memaksimalkan daya apung dan mengurangi hambatan. Yang keempat, ada yang namanya prinsip kontinuitas gerakan, di mana gerakan yang kontinu dan teratur lebih efektif dibandingkan gerakan yang terputus-putus. Kontinuitas memastikan momentum tetap terjaga, sehingga tubuh bergerak lebih lancar dan cepat. Yang kelima, ada prinsip pemindahan momentum. Momentum dari suatu bagian tubuh dapat dipindahkan ke bagian lain untuk meningkatkan efisiensi gerakan. Misalnya, gerakan tangan yang kuat dapat membantu mendorong tubuh lebih jauh ke depan. Dan yang terakhir, ada yang namanya kombinasi hambatan dan dorongan, di mana perenang harus mengoptimalkan kombinasi antara mengurangi hambatan dan menambah dorongan untuk mencapai kecepatan maksimal dengan usaha minimal. Di slide terakhir, kita masuk ke dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas dalam olahraga renang. Yang pertama yaitu ada pliometrik, di mana kegunaan dari pliometrik ini adalah untuk meningkatkan daya ledak otot leher. Yang kedua ada squat dan lunge, di mana fungsi dari squat dan lunges adalah memperkuat otot kaki dan pinggul. Yang ketiga, ada latihan kekuatan dengan dumbbell di udara, yaitu fungsinya membantu melatih kekuatan otot lengan dan inti tubuh. Dan yang terakhir, ada lompat di udara, di mana fungsi dari lompat-lompat di udara tersebut yaitu menguatkan otot tubuh bagian atas dan bawah sambil menjaga kerutan. Jadi, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai biomekanika dari olahraga renang. Semoga materi yang telah dijabarkan tadi bermanfaat bagi pendengar atau penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.